warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, khususnya santri pesantren Modern Al-Amanah Jatiwangi Sidoarjo, saya berharap, saya selalu berdoa kalian berbahagia di rumah, kalian bisa menikmati kehidupan bersama ayah, bunda, dan saudara. Dan jangan lupa, jangan sampai kehabisan kreativitas untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Sebelum saya teruskan vlog ini, para santri jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar vlog ini berkembang dan termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Dan juga sebarkan ke medsos yang lain, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Bagi yang sudah subscribe, sampaikan terima kasih, jazakumullah khairan jazaa. Para santri, ketika kita melihat hamparan padi yang demikian luar biasa, luas dan kemudian tumbuh dalam jajaran yang sama, ini salah satu indikator padi ini tumbuh sangat baik, dan saya yakin para petani sedang berbahagia melihat padinya, dan mereka akan optimisme akan menghasilkan sesuatu yang banyak baik untuk mensejahterakan kehidupan keluarga mereka. Para santri, untuk menghasilkan padi seperti ini tidak mudah. Sekadar dilempar kemudian tumbuh jadi seperti ini tidak mungkin. Ada sejumlah proses yang dilakukan oleh petani ini dengan sangat sungguh-sungguh dan setia, sehingga padi ini bisa tumbuh seperti ini. Yang pertama, ada penyiapan lahan. Tidak semua lahan cocok untuk padi. Yang kedua, penyiapan bibit. Jenis padi bermacam-macam dan tidak semua jenis padi cocok untuk sawah tertentu. Yang ketiga, ada pemeliharaan, mulai dari menyiangi rumput-rumput yang sering tumbuh di antara tanaman padi yang mengganggu pertumbuhannya, dan itu harus dihilangkan secara berkala oleh petani. Atau mungkin bermacam penyakit yang akan memakan padi atau buahnya. Petani harus menggunakan obat-obatan tertentu agar penyakit itu bisa dikurangi atau mungkin dimusnahkan. Yang keempat, proses pasca panen. Pasca panen ini ada beberapa yang dilakukan oleh petani. Yang pertama adalah bagaimana saat menuai, apa cukup tingkat kematangannya. Karena kalau tidak cukup nanti akan mempengaruhi gabah dan berasnya. Yang kedua, bagaimana proses pengeringannya. Yang ketiga, bagaimana proses membuat padi atau gabah itu menjadi beras. Ini proses yang harus dilalui oleh petani ya. Kita bisa ambil pelajaran bahwa segala sesuatu itu tidak ujuk-ujuk, tidak seketika. Ada proses yang harus secara sungguh-sungguh kita ikuti. Ada proses yang sungguh-sungguh kita harus jalani, baru kemudian ada hasil yang baik. Gak mungkin petani bisa melahirkan padi demikian luar biasa ini tanpa memiliki kesungguhan untuk mengikuti proses. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah bagaimana kesetiaan petani ini untuk mengamati padinya,
sehingga tidak ada rumput-rumput yang ada di antara padi. Padi dengan padi tidak ada rumput yang mengganggu. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa dalam proses pendidikan memang harus kesungguhan dari orang tua dan guru untuk mengamati bagaimana para murid, para santri ini menerjemahkan apa yang dilakukannya, yang didengarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, ada proses pasca panen. Santri atau murid setelah mengikuti pendidikan sampai sarjana atau pendidikan tertinggi, doktor misalnya, dia justru menghadapi masalah yang jauh lebih besar karena dia harus hidup dengan keluarganya, hidup dengan anak istrinya. Mungkin dia menjadi bagian organisasi sosial, mungkin dia menjadi bagian dari organisasi politik, mungkin dia menjadi bagian dari pemerintahan, mungkin dia menjadi bagian dari organisasi agama, yang tentu ini memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Bagi guru, bagi kiai, bagi ustadz, walim, tidak boleh melepaskan murid setelah sarjana kemudian kita tinggalkan. Tapi paling tidak kita mengamati dan mendoakannya agar perjalanan hidupnya yang semakin sulit itu senantiasa dibimbing dan diberikan hidayah oleh Allah, sehingga apa yang dilakukannya yang pertama produktif, yang kedua positif, yang ketiga tentu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri yang terakhir, padi ini kalau masih belum berisi tampak tegak, tapi kalau sudah berisi akan menunduk. Ini pelajaran yang sering kita jumpai, bahwa orang itu ketika belum punya ilmu ada banyak kesombongan di dalam dirinya, tapi ketika sudah berisi dengan ilmu, berisi dengan kearifan, berisi dengan hikmah, maka orang itu semakin merendahkan diri, semakin menunduk, semakin rendah hati. Kata Syekh Athaillah Sakandari, pastikan dirimu itu rendah hati, maka kamu akan tersambung dengan kemuliaannya. Pastikan dirimu itu lemah, di dalam hatimu ada rasa lemah butuh dengan Allah, maka kamu akan tersambung dengan kekuatannya. Pastikan dirimu itu merasa membutuhkan selalu kepada Allah, al-ajzu, maka kamu akan bersambung dengan kekuatan Allah. Itulah filosofi padi. Semoga menjadi renungan akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.